Yo, balik lagi sama gua di channel Brian Martin dan selamat berhari Minggu ya teman-teman sekalian. Jadi kemarin itu saya nggak bisa upload video karena memang kondisi badannya lagi kurang fit, plus juga ada kerjaan lain yang harus diurus dan lebih urgent gitu ya. Jadi saya nggak bisa bikin video sama sekali di kemarin hari gitu ya. Dan hari ini sudah mulai bisa untuk upload video. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, nanti mungkin akan saya bikinkan untuk pandangan saya mengenai Cardano dan XRP untuk terkininya kondisi sekarang ini seperti apa. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian setuju gitu ya, akan saya bikinkan videonya hari ini. Oke, jadi market ini terus tertekan gitu kan. Setelah kenaikan suku bunga dia sempat rebound sedikit, terus sideways, akhirnya dia melanjutkan penurunannya. So, hari ini akan saya lanjutkan untuk pembahasan Bitcoin dulu ya. Jadi lanjut aja langsung ke inti videonya. Ini untuk USD Dominance secara time frame 4 jam. Yes, ini adalah pembahasan terakhir dari saya. Terakhir kali memang ini adanya potensi untuk double top. Cuman sayangnya ketika memang dia ini adanya rejection ya, kemudian dia tersideways sejenak, kemudian lanjut langsung penguatan gitu, signifikan nih. Nah, sekarang ini dia udah mulai istilahnya struggling kembali ya di sekitaran 9,26 sampai ini akan saya coba pakai horizontalnya 9,26 sampai di highestnya dia terakhir itu di kisaran 9,44% ya. Jadi kita bisa lihat ini adanya proses sideways ya seperti sebelumnya ya. Jadi bukan berarti oke dia sideways kemudian bisa lanjut turun, enggak juga gitu. Seperti sebelumnya aja, dia udah penguatan sideways lanjut kuat. Nah, ini masih bisa melanjutkan penguatannya kembali. So, tinggal kita lihat terlebih dahulu aja. Ini kan by the way masih hari Minggu, kita lihat untuk hari Seninnya seperti apa. Kalau memang posisinya dia tetap berada di bawah 9,26 sampai 9,44% di sini, adanya possible untuk dia ngetes dulu kembali di area resistance sebelumnya di box warna merah bawah ini. Plus juga ada EMA 34 secara time frame 4 jam. Jadi ini kan nanti akan menyusul kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kurang lebih menyusul seperti ini dia. Nah, gitu ya, menghampiri. Jadi di area sini ya adanya confluence of support gitu. Yang sebelumnya beberapa kali menjadi resistance and then di flip menjadi support. Nah, tinggal kita lihat aja pergerakan di hari besok gitu ya. Kalau misalkan dia ini istilahnya masih berada di bawah resistance kuatnya dia yang terakhir atau highest point terakhir, dia masih berkemungkinan untuk istilahnya turun dulu, ngetes dulu di area sini. Nah, kita lihat nanti reaksinya seperti apa ketika dia testing di sekitaran maybe 8,37 sampai 8,53%. Kita lihat dulu reaksinya seperti apa, apakah dia sideways atau dia malah mantul signifikan gitu ya. Kalau dia hanyalah tersideways sejenak kemudian dia melanjutkan penurunannya, justru itu lebih baik untuk Bitcoinnya. Jadi untuk jangka pendeknya kalau ini yang terjadi berarti Bitcoin masih ada possible untuk dia istilahnya ngetes ke resisten terdekatnya atau rebound kecil gitu ya, kalaupun ini terjadi ya. Jadi bisa diperhatikan gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia ini mampu breakout, wah ini udah berpotensi untuk Bitcoinnya pasti bakalan lanjut ngelosor lagi, maybe ngetes lagi ke kisaran 17.000 16.000 dolar gitu ya. Jadi kalau next target ya pastinya ke area yang lebih tinggi gitu ya. Ini aja dia naiknya kurang lebih, dia ketika highest terakhir gini ya, dia udah mengalami kenaikan sebentar akan saya ukur dulu teman-teman dari sini ya. Nih dia naik dari highest terakhir ke ini sekitaran 10,7%-an gitu ya. Ketika dia sudah sideways kemudian penguatan, let's say dia adanya retest dulu seperti sebelumnya ya. Let's say dia retest dulu sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Jikalau sekitaran 10% ini kejadian kembali, ya maybe next targetnya itu masih di sekitar 10,4 10,5% gitu ya. Jikalau memang dia mengulangi seperti peristiwa sebelumnya, let's say ya, anggap saja dia retest dulu ya, berarti jangka pendek ketika dia retest Bitcoin mantul, kemudian dia melanjutkan penguatannya sampai ke kisaran 10,4 10,5%, berarti untuk Bitcoinnya akan kembali terglosor lagi gitu ya. Jadi memang masih ada possible kalau misalkan nanya apakah Bitcoin masih bisa turun lagi. Iya, anything can happen di market yang bear seperti ini gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata pasti gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk reminder aja, untuk berhati-hati aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dia koreksi kemudian di area sini dia nggak mampu nahan, dia malah breakdown gitu ya, testing lagi ke kisaran 7,5%, 7,58%, wah ini
lumayan bagus untuk Bitcoin jangka pendeknya gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu area pentingnya itu di kisaran 8,4-8,5% dan resisten cukup strongnya itu di kisaran 9,26 sampai 9,44%. Ini untuk time frame panjang USD dominance. Oke. Kemudian yang menarik yang lain yang pengen saya bagikan ke teman-teman sekalian, ini mungkin akan saya hapus terlebih dahulu ya biar nggak terlalu mengganggu. Kita langsung lihat ke weekly-nya. Nah, weekly-nya ini benar-benar kita bisa lihat ya, dia udah benar-benar mengalami penguatan yang signifikan. Ya, coba kita lihat seperti sebelum-sebelumnya. Ketika dia mengalami penguatan yang signifikan, ya, dia masuk area extremely overbought secara weekly. Ini kita berbicara weekly gitu ya, time frame besar. Maka dia berangsur-angsur mengalami penurunan. Ya, kemudian dia nge-spike lagi ya, terus berangsur turun. Ya, dia naik lagi, nge-spike lagi, walaupun waktu nge-spike yang di tanggal 17 Mei sampai 19 Juli ini dia nggak masuk extreme overbought ya. Kemudian dia mengalami penurunan lagi, perlahan naik sampai sekarang ini kita bisa lihat dari segi RSI-nya ya, secara weekly ini udah tinggi banget di 86,11 poin RSI-nya. Ya, ini paling tinggi dibanding pada kisaran 20 Juni 2021, kemudian di 28 September 2020, kemudian di 9 Maret 2020, kemudian di 10 Desember 2018. Ini dari segi RSI ya, kita lihat ini penguatannya ini sangat-sangat strong. Sampai RSI-nya ini benar-benar menguat sekali gitu nih. Kita bandingkan dari pergerakan sebelumnya, ini udah paling kuat gitu ya. Di 86 sekian gitu. Jadi memang diharapkan adanya refresh dulu secara weekly untuk si USDT dominance ya. Jadi maybe dari area sini dia perlahan-lahan turun ngetes ke level 50. Kalau itu yang terjadi, bisa aja dia cooling down dulu yang nge-retest ke beberapa area support bawahnya, atau maybe ke kisar-kisaran 5-6% gitu. Itu masih possible untuk di istilahnya di retest kembali lah atau di visit kembali lah untuk si USDT dominance, karena memang secara weekly time frame ini udah jauh banget ya. Kita bisa lihat nih, ini price yang sekarang, kemudian ini adalah RSI ini EMA 34 ya, garis warna biru ini udah benar-benar over banget gitu, jauh banget bedanya gitu, sama kurang lebih seperti sebelumnya ya. Ketika ini udah jauh banget nih, kita bisa lihat penguatan dengan RSI-nya, akhirnya ujung-ujungnya dia retest lagi nih ya, ujung-ujungnya retest lagi. Ini juga penguatan ya, ini akan saya tandain dulu, ini sudah penguatan nih sampai sini. Kemudian RSI-nya jauh banget kan tuh, akhirnya ujung-ujungnya nge-retest kembali gitu. Jadi ada possible seperti itu ya. Ketika memang dia udah nge-spike jauh, ninggalin, masih ada kecenderungan untuk dia itu bisa retest. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Pakai brush ya, kurang lebih dia menghampiri seperti ini nanti retest ini. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi dia nge-retest bertemu kembali gitu secara weekly time frame. Ya, jadi memang masih ada yang possible untuk dia at least koreksi ke kisaran 5-6% untuk USDT dominance secara weekly. Tentunya ini weekly ya, jadi nggak langsung besok, nggak langsung lusa gitu ya. Jadi disclaimer dulu buat teman-teman yang ngira nanti, wah ini katanya bisa ke 5-6% nih, besok kali atau lusa. Enggak, ini secara weekly. Jadi secara mid term sampai long term gitu ya. Jadi mungkin bisa makan waktu beberapa minggu gitu ke depan. Jadi kalau misalkan dia nge-spike dari sekarang, ininya tertingginya, kalau misalkan saya ukur aja ini tertingginya, sampai dia retest kembali terhadap EMA 34 ini sekitaran 6 minggu. Oke. Ya, kemudian ini akan saya coba ukur juga dari sini waktu dia nge-spike sampai retest di EMA 34-nya deh. Ini benar-benar retestnya di sini lah ya. Ini sekitar 20 minggu, 20 bar. Kalau misalkan terdekatnya aja di sini 8 bar. Berarti 8 minggu, teman-teman. Ya, waktu dia overextend seperti ini 8 minggu. Kemudian di sini ada 6 minggu. Ya, jadi kurang lebihnya ketika dia benar-benar mengalami penguatan, saya bandingkan aja ketika dia retest EMA 34 itu berlangsung sekitaran prosesnya itu 6-8 minggu. Ya, kalau misalkan dilihat dari pergerakan sebelumnya, waktu dia benar-benar rally kenceng gitu, akhirnya dia koreksi atau retest dulu gitu. Entah baru nanti dia di sini ketika retest apakah mantul lagi, atau ketika retest dia malah lanjut penurunan gitu. Ya, jadi bisa diperhatikan secara histori kita bisa lihat mungkin membutuhkan waktu sekitaran 6-8 ya. Jadi bisa kita pantau secara bersama-sama untuk si USDT dominance, berarti kurang lebih minimal makan waktu kisaran 2 bulan. Kalau sekarang Juni berarti Juli Agustus ya. Kisaran di bulan Agustus nanti mungkin kita akan melihat
USD dominance kayaknya gitu mulai slowing down, dia retest dulu gitu, kemudian Bitcoin mulai ter-recovery gitu. Bisa aja kemungkinan gitu ya. Jadi di sekitaran bulan sekitar bulan Agustus lah gitu ya. Jadi nanti kita pantau lagi. Ada yang menarik juga tadi, mungkin saya kelewatan sedikit teman-teman ya di sini ya. Kalau misalkan dari segi price action dengan RSI-nya, kalau misalkan kita bandingkan aja dari untuk price action ya, dia ini malah create yang namanya higher high di sini ya, bagian topnya higher high. Kemudian RSI ini malah membentuk yang namanya lower high. Ya, di sini adanya divergent secara time frame 4 jam. Ini time frame lebih kecil. Berarti di sini adanya bearish, teman-teman ya, bearish divergent ya. Di sini kita bisa indikatornya ini membentuk lower high, which is ini sama seperti USD dominance. Kemudian dari price action-nya membentuk yang namanya higher high ya. Di sini higher high. Ini perbedaan ya atau perbandingan antara bagian atas price action dengan indikatornya, salah satunya RSI gitu. Jadi memang adanya possible untuk dia maybe untuk jangka pendeknya bisa aja dia retest dulu nih ke kisar-kisaran seperti yang tadi saya sampaikan 8,4% atau lebih bawahnya lagi di sekitaran 7,5%-an gitu. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu beberapa area support terdekat untuk si USD dominance. Jadi memang maybe kita bisa lihat seminggu ke depan dulu lah ya reaksinya seperti apa di antara dua support ini support satu dan ini support kedua gitu ya. Next ini untuk Bitcoin dominance secara time frame 4 jam. Ya, jadi ini ada pembahasan terakhir ya, ketika dia nggak mampu nembus ke kisar-kisar 45,55, dia lanjut penurunan sampai ke targetnya ya. Kemarin itu sudah saya mention di video terakhir, 44,5% menjadi area next target, dan dia sempat losor ya. Ini sempat breakdown. Kemudian ini kita bisa lihat adanya bullish candle nih ya. Sempat dia retest kembali langsung kena reject nih ya, warna hijau nih ya, secara time frame 4 jamnya. Jadi next target untuk si Bitcoin dominance ini, dia sekarang ini lagi testing di areanya nih ya. Ketika dia nge-spike, dia sempat tertahan beberapa kali di area sini ya. Ini di kisar-kisaran 43,7 43,8%, dimana area sekarang ini menjadi area yang sedang ditesting oleh si Bitcoin dominance time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalkan dari sini dia nggak mampu mantul atau penguatan kembali ya, next target di area sini nih, zona merah ini. Ini di sekitaran 42,8 sampai 43,15%. Ya, jadi ini untuk next target untuk si Bitcoin dominance. Berarti kita lihat ini benar-benar secara dominasi juga Bitcoin udah melemah. Kita lihat juga dari segi price action juga ya, si Bitcoin itu terus-terusan mengalami penurunan. Nah, jadi ada juga yang nanya ke saya, kalau misalkan market seperti ini, let's say Bitcoin dominance ini udah extremely oversold gitu ya, time frame 4 jam. Kemudian time frame daily, dia juga sudah OTW ya, bentuk dailynya ke area oversold kembali. Nah, sama seperti sebelumnya kita bisa lihat di sini. Ya, ketika dia udah penguatan, slowing down ya, kemudian dia ini nge-spike. Ya, jadi memang kalau untuk sebuah market khususnya kripto yang mengalami penguatan itu altcoin atau Bitcoin terlebih dahulu. Ya, kalau menurut saya sih biasanya gitu ya, orang akan cenderung melihat Bitcoinnya dulu. Ya, dikuatin dulu Bitcoinnya, istilahnya Bitcoinnya dikasih rebound dulu, berarti Bitcoin dominance ini menguat dulu, baru orang-orang ngelirik lagi pasar kripto. Pasti yang dilihat kan, oh Bitcoinnya udah rebound nih, coba nanti kita bermain di altcoin. Makanya nanti setelah dia biasanya setelah rebound, baru Bitcoin dominance ini akan agak slowing down. Berarti menandakan orang-orang itu memindahkan lah ya, istilahnya memindahkan uangnya, alokasi dana dan lain sebagainya ke altcoin. Nanti baru kita bisa melihat setelah Bitcoin yang mengalami penguatan kemudian slowing down ya, Bitcoin dominance juga slowing down, nanti baru altcoin itu akan menyusul mengalami kenaikan atau rebound. Jadi memang menurut saya untuk jangka pendeknya, kalau misalkan pun market dikasih rebound, at least kita akan melihat kayaknya untuk si Bitcoin itu rebound terlebih dahuluan atau rebound duluan lah ketimbang altcoin lainnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak ada altcoin yang malah rebound duluan. Ada aja, namanya juga. Bayangin ini sampai ribuan koin gitu, banyak sekali koin gitu ya. Pasti ada aja reboundnya itu lebih duluan ketimbang Bitcoin itu ya, pasti ada aja gitu. Cuman kita berbicara secara keseluruhan, secara overall ya, secara market kripto gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan ya, biasanya Bitcoinnya dulu dikasih tendang ke atas dulu ya. Nah, baru nanti kita lihat
untuk Bitcoin Indonesia ini mulai slowing down. Nah, nanti baru altcoin itu menyusul. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Yang nanyain kemarin, kira-kira yang mana dulu yang akan rebound terlebih dahulu gitu. Tapi balik lagi disclaimer, gak menutup kemungkinan koin-koin pilihan kalian yang bagus-bagus bisa aja rebound terlebih dahulu. Tapi yang tadi saya bicarakan hanyalah secara garis besar atau overall market aja gitu. Karena memang kita balik lagi mau tradingkan altcoin atau apa, kita pasti lihat dari market secara makro juga. Apalagi di pasar kripto pasti orang lihat Bitcoinnya kayak gimana dulu nih. Ya pasti kan gitu kan. Biasanya kan seperti ini untuk si Bitcoin secara weekly. Dan ya dia lagi retest di highest-nya atau di ATH-nya. Ya bahkan sempet sekarang ini udah di bawahnya malah ya. Ini kan tadinya di kisaran 19.700-an dolar dan dia tadi ini sempat koreksi sampai 17.600-an dolar gitu ya. Dan secara weekly juga RSI sudah masuk di extremely oversold ya. Jadi seperti sebelumnya di bagian sini ya, dia sudah masuk extreme oversold, and then gak lama adanya rebound. Ya ini akan saya tandain aja nih tuh. Ya adanya rebound. Jadi memang sudah sepertinya kalau dari segi RSI secara weekly kita mendekati area bottom. Ingat mendekati gitu ya. Berarti masih bisa turun? Masih bisa. Oke. Nah kemudian banyak juga yang nanyain apakah si Bitcoin itu setelah kisaran 17.000, 18.000 masih bisa turun gak? Masa sih Bitcoin masih bisa ke 12.000 gitu ya? Kalau misalkan kita berbicara market gitu ya, apapun bisa terjadi. Kemudian kalau misalkan kita lihat aja area 12.000 itu di kisaran berapa sih bro? Secara chart gitu ya. Ini kita coba lihat di sekitaran 12.000. Nah di sini. Ya, gak heran kalau banyak orang yang mention kisaran 12.000. Kenapa? Kita bisa lihat secara weekly time frame aja ini sudah clear dan jelas. Area ini sebelumnya menjadi area resisten yang cukup lumayan kuat untuk si Bitcoin secara weekly time frame. Kita lihat di sini ada beberapa kali percobaan yang gagal ya, fail. Dia tuh fail mengalami penguatan setelah mantul, akhirnya tertahan dan melosor lagi. Kemudian di sini juga terlihat jelas sekali ya. Kemudian juga waktu dia bull run gini ya, tuh waktu dia melanjutkan penguatannya sempat tertahan kembali. Jadi memang kita bisa lihat ini adalah beberapa kali menjadi ya bisa dibilang tahanan yang sangat strong untuk si Bitcoin. Ya, jadi bisa aja possible masih bisa ada aja kemungkinan, masih ada kemungkinan gitu ya. Dia ngetes sampai ke kisaran 12.000 dolar gitu. Jadi memang kalau berbicara mungkin gak mungkin, pasti anything can happen gitu. Bisa aja ya, namanya juga market. Kita bukan kita yang kontrol market, tapi orang-orang yang punya uang banyak, orang-orang yang punya exchange besar dan lain sebagainya, mereka yang bisa lah yang kontrol market, yang ngasih dia pump dump dan lain sebagainya. Ya jadi buat kita yang nanyain apakah pasti nyampe 12.000, ya jawabannya nggak ada yang tahu, who knows gitu ya. Nggak ada yang bisa memastikan ya, kecuali kalian ada kenalan orang dalam gitu ya. Misalkan kalian ada kenalan CZ atau kenalan orang-orang yang sangat berpengaruh gitu ya, mungkin bisa tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk mengantisipasinya seperti apa ya, kalian bisa melakukan sistem DCA ya. Contohnya trade plan kalian, oke, waktu Bitcoin 25.000 gue bakalan cicil 10%. Wah dia turun lagi ke 20.000, gue bakalan cicil lagi 15%. Wah dia turun lagi nih di ATH-nya di tahun 2017-an ya, 2017 2018 ya, ke kisaran 18.000 19.000, gue bakalan DCA lagi 20%. Wah dia kalau misalkan ngetes sampai 12.000, gue kayaknya bakalan DCA lagi 30%. Contohnya seperti itu ya. Bisa nggak? Bisa ya. Buat kalian yang istilahnya takut nggak nyampe bawah, tiba-tiba contohnya gini, ini kan lanjutin penurunan masih keras gitu ya. Oh udah tungguin sini ya, banyak yang nungguin sini ya. Nggak taunya nggak lama dia rebound kencang, nggak nyampe nyentuh 12.000 ya, maybe cuman ke kisaran 15.000 16.000 aja dia udah rebound lagi gitu. Bisa nggak? Ya bisa aja seperti itu gitu. Jadi nggak ada salahnya yang namanya DCA ya. Jadi paling atas itu biasanya persentasenya itu paling kecil, ya makin bawah pasti makin besar gitu kan persentasenya, buat kita narik average price-nya gitu ya, biar ketarik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang nanyain masih bisa nggak, possible nggak ke 12.000, ya anything can happen gitu ya. Nggak ada yang bisa klaim, bener-bener klaim kalau cuman based on analisa doang gitu ya. Pasti nggak ke 12.000, ya nggak ada salahnya melakukan sistem DCA gitu ya. Makin bawah pasti persentasenya makin besar. Jadi ini saya mention dulu untuk area ini bisa menjadi area krusial.
dan masih bisa digapai gak? Ya masih bisa aja gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin. Makanya kalian ketika memang melakukan aksi serok jangan all in. Jadi bisa diterapkan namanya DCA atau cicil beli. Oke. Nah, jadi ini tambahan secara daily aja ya, teman-teman. Secara daily kita bisa lihat terakhir kali dia ngetes ke kisaran 22.500-an sampai 23.300 dolar ini kena reject ya. Palingan untuk jangka pendeknya bisa diperhatikan terlebih dahulu di area support sebelumnya di sini. Ya, akan saya tandain di sini ya. Ini di sekitar 20.000 sampai 20.800 ya untuk area secara daily gitu ya, resisten terdekat yang sebelumnya menjadi support gitu kan. Kemudian untuk support yang sekarang ini ya kita bisa lihat ataupun di lowest point terakhir dia 17.600 sampai 18.000 dolar gitu. Jadi memang bisa diperhatikan untuk resisten jangka pendeknya terdekat dan support terdekatnya gitu. Ya, kita harus lihat dulu reaksinya seperti apa. Kalau misalkan dia mengalami pemantulan ke beberapa resisten ini, kita lihat dulu reaksinya seperti apa dan bisa manfaatkan untuk melakukan short gitu ya. Dan ini next lagi ke kisaran 22.500 sampai 23.300 dolar. Ya, jadi untuk resistennya udah clear dan untuk supportnya ini udah jelas banget gitu lah ya. Dan secara daily-nya RSI juga masuk area extremely oversold banget gini. Ini udah benar-benar oversold gitu ya. Jadi ketika memang dia sudah rebound gitu ya, melakukan rebound ke beberapa area resistennya, itu bisa ambil kesempatan mungkin ke short gitu ya. Di beberapa resisten yang tadi sudah saya infokan ke teman-teman sekalian, tentunya dengan pertimbangan dan pasang stop loss ketat. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.